Diasingkan keluarga. Hujan sore itu turun begitu deras, membasahi halaman rumah tua di ujung kampung. Di dalam rumah itu, Alia, gadis berusia 17 tahun, duduk di sudut ruang tamu dengan mata sembab. Di hadapannya, sang ayah, Pak Rahman, memandangi dengan tatapan dingin. "Mulai hari ini, kamu jangan panggil aku ayah lagi," ucapnya tajam. Alia terdiam, suara hujan seperti memukul jantungnya. Ia baru saja tahu bahwa dirinya bukan anak kandung keluarga itu. Semua rahasia terbongkar ketika ia tanpa sengaja mendengar percakapan antara ibunya dan bibinya di dapur. "Alia itu bukan anakmu, Rini. Dia cuma anak titipan dari panti waktu kau tak bisa punya anak dulu." Kata-kata itu menusuk jiwanya. Ia mencoba bertanya, tetapi justru dimarahi. "Kau sudah besar, Alia. Lebih baik kau tahu sekarang daripada terus hidup dalam kebohongan," kata ibunya, sambil menunduk. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Alia merasa asing di rumah sendiri. Tak ada lagi panggilan lembut. Tak ada senyum dari ibu. Bahkan makanan pun sering tidak disiapkan untuknya. Ia mulai merasa benar-benar sendirian. Beberapa bulan kemudian, puncaknya tiba. Pak Rahman memutuskan agar Alia pergi dari rumah. "Kamu sudah cukup lama di sini. Mulai sekarang carilah tempat lain. Kami sudah tak sanggup menanggungmu," katanya tanpa menatap wajah Alia. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian dan foto keluarga yang dulu penuh senyum. Malam itu, ia berjalan di bawah hujan menuju rumah neneknya di desa sebelah. Tapi neneknya pun sudah meninggal. Ia pun tak tahu harus kemana. Beberapa hari ia tinggal di musala, tidur di sudut beralaskan sajadah tua. Seorang ibu penjual nasi di dekat sana, Bu Narti, sering memberinya makanan. "Kamu anak baik, nak. Jangan putus asa. Tuhan gak akan diam lihat anak sebaik kamu menderita," ucap Bu Narti sambil mengelus rambut Alia. Kata-kata itu menjadi kekuatan bagi Alia untuk tetap bertahan. Tahun demi tahun berlalu, Alia bekerja serabutan. Kadang mencuci di rumah orang, kadang menjaga warung kecil. Ia menabung sedikit demi sedikit, sampai akhirnya bisa menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Di sana, ia belajar menjahit lewat video di ponsel bekas yang dibelikan Bu Narti. Hasilnya masih kasar, tapi ia terus berlatih hingga akhirnya punya pelanggan tetap. "Alia, jahitanku udah rapi banget sekarang. Kamu memang berbakat," puji seorang pelanggan. Setiap kali mendengar pujian, Alia teringat ayah dan ibunya yang mengusirnya. "Andai mereka tahu aku bisa sukses tanpa mereka," bisiknya dalam hati. Namun, di balik senyum tegar itu, hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Setiap malam, ia menatap foto keluarga yang dulu ia bawa, berharap suatu hari bisa diterima kembali. Suatu hari, Alia mendapat undangan untuk menjahit pakaian pesta di sebuah rumah besar. Saat tiba di sana, hatinya bergetar, itu rumah keluarganya dulu. Ia sempat ragu untuk masuk, tapi pekerjaan adalah pekerjaan. Ketika pintu dibuka, sosok ibunya muncul. "Rini," ucap Alia lirik. Ibu itu menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. "Alia, kau yang menjahit ini." Alia hanya mengangguk. Suasana hening beberapa detik, lalu ibunya memeluk Alia erat sambil menangis. "Maafkan ibu. Kami salah. Kami takut kehilangan muka, takut omongan orang. Tapi ternyata yang kami buang justru malaikat yang paling tulus," katanya di sela tangis. Alia menangis juga, meski hatinya pernah hancur. Kasihnya kepada ibu tak pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Alia sering datang ke rumah lamanya. Hubungannya dengan keluarga perlahan membaik. Ayahnya, yang dulu keras dan dingin, kini menatapnya dengan bangga. "Kau telah membuat ayah malu pada diri sendiri," katanya suatu hari. "Kau tumbuh jadi perempuan kuat tanpa bantuan siapapun." "Maafkan ayah." Alia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Tak apa. Yah, dulu memang sakit. Tapi kalau bukan karena rasa sakit itu, aku tak akan sekuat sekarang." Kini Alia membuka usaha jahit sendiri, menampung anak-anak yatim dan terlantar untuk belajar bersamanya. Ia tak ingin ada anak lain yang merasakan kesepian seperti dirinya dulu. Dan setiap kali ia melihat langit senja, ia berbisik,
Terima kasih, Tuhan. Dari pengasingan, kau beri aku kekuatan. Dari luka, kau tumbuhkan cinta.